Halo, perkenalkan nama saya Dr. Fernandes Arung MPD. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di program studi pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah narasi tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT DPT untuk bidang pendidikan dan pengajaran yang merupakan salah satu syarat portofolio dalam mengikuti sertifikasi dosen SMART gelombang kedua di tahun 2022 ini. Nah, terkait bidang pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah pada semester ganjil 2021-2022. Saya ditugaskan untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah mata kuliah Bahasa Inggris 1, mata kuliah Profesi Kependidikan, mata kuliah Praktikum Pembelajaran Literasi 1, mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas, dan beberapa mata kuliah lainnya. Sedangkan pada semester genap 2021-2022, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 2, Communication, mata kuliah Teaching English for Children, mata kuliah Metodologi Penelitian, dan mata kuliah Evaluasi Pembelajaran. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris 1. Untuk meyakinkan bahwa mata kuliah ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan instruksionalnya, maka secara administratif saya menyusun sebuah perangkat pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS. Perangkat pembelajaran ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran lulusan program studi maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian berikutnya deskripsi mata kuliah, lalu kemudian materi ajar atau pokok bahasan beserta dengan daftar rujukannya. Kemudian satuan acara perkuliahan serta sistem penilaiannya. Nah, selanjutnya berdasarkan beberapa elemen dari RPS tersebut, saya akan memaparkan secara runtut dan lebih detail mengenai mata kuliah Bahasa Inggris 1 dan metodologinya. Baik, saya awali dengan deskripsi mata kuliah ini. Nah, mata kuliah Bahasa Inggris 1 ini diampu oleh mahasiswa semester pertama di program studi pendidikan guru PAUD pada semester ganjil. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar berbahasa Inggris, khususnya dalam keterampilan membaca dan menulis. Dengan demikian, saya memberikan mahasiswa sajian konsep maupun praktik, di mana sajian praktik akan lebih mendominasi dibandingkan sajian konsep, karena mengingat bahwa berbahasa adalah ranah keterampilan atau psikomotor. Terkait dengan capaian pembelajaran, mata kuliah ini dapat memberikan beberapa aspek kemampuan dan keterampilan yang diharapkan, baik harapan saya sebagai tenaga pendidik dan pengajar maupun harapan mahasiswa saya sendiri. Adapun capaian pembelajaran serta aspek-aspek yang saya maksud mengacu pada capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPL prodi dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Baik CPL prodi maupun CPMK itu menghendaki adanya ketercapaian beberapa aspek dalam mata kuliah ini, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Nah, sehubungan dengan materi ajar, terdapat 5 pokok bahasan besar yang saya berikan beserta dengan 23 sub pokok bahasannya. Kelima pokok bahasan dengan 23 sub pokok bahasan tersebut saya distribusikan ke dalam 14 pertemuan pembelajaran. Distribusi tersebut dapat terlihat jelas dalam SAP
materi yang saya siapkan mengacu pada teori dan konsep serta praktik yang sangat mendasar sehubungan dengan bahasa Inggris. Untuk 2 pertemuan di awal, mahasiswa diberikan teori dan konsep bahasa Inggris dengan maksud untuk menggali ulang, memperkuat, dan menjembatani prior knowledge atau pengetahuan awal mereka sebelum memasuki materi-materi selanjutnya yang membawa mereka ke dalam praktik penggunaan bahasa Inggris. Seperti yang telah saya singgung di awal dalam deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah ini berfokus pada keterampilan menulis dan membaca, sehingga materi-materi yang diberikan itu berorientasi pada kosakata dan penggunaannya di dalam berbagai konteks kehidupan, secara khusus dalam domain keilmuan program studi. Nah, hal ini dimaksudkan agar mahasiswa sebagai calon guru PAUD dapat secara nyata memiliki kemampuan dan keterampilan menulis dan membaca dalam bahasa Inggris yang tentunya relevan dengan bidang keilmuan mereka, yaitu pendidikan anak usia dini. Dengan kata lain, secara spesifik, mereka terampil secara nyata dalam menggunakan bahasa Inggris ketika menulis dan membaca hal-hal yang berkaitan erat dengan pendidikan anak usia dini. Nah, masih terkait dengan materi ajar, bahan dan sumber belajar yang saya sediakan, saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu bahan dan sumber belajar utama dan pendukung. Nah, untuk bahan dan sumber belajar utama, saya merekomendasikan untuk menggunakan 2 bahan dan sumber belajar. Yang pertama, sebuah buku karya Dudney dan Huckley dengan judul Learning English as a Foreign Language for Dummies yang diterbitkan oleh John Wiley & Sons Ltd di tahun 2010. Kemudian berikutnya adalah buku karya saya sendiri dengan judul Foreign Language for Senior School Students 11 Semester 1 and 2 yang diterbitkan oleh penerbit Putri Yolanda di tahun 2013. Nah, bahan dan sumber belajar kedua ini memang sengaja saya berikan setelah mengidentifikasi kemampuan awal mahasiswa saya secara abduktif di tahun 2020 silam, sehingga saya menganggap perlu untuk menggunakan bahan dan sumber belajar dari buku yang kedua ini. Untuk bahan dan sumber belajar pendukung, saya merujuk pada 5 buah buku. Yang pertama, buku karya Legends dengan judul Practice Makes Perfect Basic English Premium 3rd Edition yang diterbitkan oleh McGraw-Hill di tahun 2019. Lalu kemudian buku yang kedua, saya menggunakan buku karya Gray di tahun 2019 dengan judul Practice Makes Perfect English Verbs 3rd Edition yang diterbitkan juga oleh McGraw-Hill. Lalu kemudian buku yang ketiga, saya menggunakan karya Swick di tahun 2011 yang berjudul Practice Makes Perfect English Pronouns and Prepositions 2nd Edition, juga diterbitkan oleh McGraw-Hill. Lalu kemudian rujukan yang berikutnya, saya menggunakan buku karya Bowman dan kolega dengan judul TEFL or TESOL Teaching English as a Foreign Language or Second Language yang diterbitkan oleh Peace Corps di tahun 1989. Sedangkan buku yang terakhir, yang kelima, saya menggunakan karya Phillips dan Morgan di tahun 2012 dengan judul Incredible English Activity Book 2nd Edition oleh Oxford University Press. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan metode dan model pembelajaran yang saya gunakan dalam proses pembelajaran sebagaimana yang termaktub dalam satuan acara perkuliahan. Nah, jadi ketika kita berbicara metode, itu berarti kita mengacu pada persoalan langkah atau tahapan. Sedangkan ketika kita berbicara tentang model, itu berarti kita berbicara tentang perilaku pembelajaran. Kedua perbedaan ini dapat Anda baca dalam karya buku kami di tahun 2021 yang berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra, Collaborative Educational Research and Development,
atau syarat pada bab 4 di halaman 93 sampai halaman 106. Nah, sedangkan untuk perbedaan antara istilah pendekatan, metode, strategi, desain, dan prosedur pembelajaran itu dapat Anda baca di dalam karya buku kami juga yang terbit di tahun 2020 dengan judul Pembelajaran Inovatif Bahasa dan Sastra, mengembalikan prinsip bahasa dan sastra sebagai cara berpikir inovatif. Itu terdapat pada bab 3 di halaman 160. Nah, dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, secara administratif saya membagi dalam 2 bentuk pembelajaran, yaitu luring dan daring, dengan pertimbangan pada ketidakpastian kebijakan mengenai proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Sehingga untuk metode pembelajarannya, saya akan sesuaikan dengan bentuk pembelajarannya. Dengan kata lain, jika bentuk pembelajarannya daring, maka metode yang saya gunakan adalah metode-metode yang sejalan dengan bentuk pembelajaran daring. Misalnya blended atau hybrid learning, kemudian adaptive e-learning, dan yang lainnya. Metode-metode yang saya maksud biasanya saya bawa ke dalam 2 model atau modus umum pembelajaran daring, yaitu sinkronus maupun asinkronus. Nah, untuk model sinkronus, saya menggunakan platform Zoom, Google Meeting, dan Lark. Sedangkan untuk model asinkronus, biasanya saya menggunakan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Spada yang dimiliki oleh universitas. Di sisi lain, untuk bentuk pembelajaran luring atau offline atau face-to-face, saya sering menggunakan metode cooperative dan collaborative learning dengan menggabungkannya dengan project-based learning dan problem-based learning dengan harapan agar model pembelajaran yang akan tampak dalam perilaku belajar mahasiswa saya itu seturut dengan metode yang saya terapkan. Dalam hal ini adalah metode kooperatif dan kolaboratif. Nah, untuk pemahaman tentang kedua metode ini, khususnya metode kooperatif, juga Anda dapat membacanya dalam sebuah karya buku Bunga Rampai yang kami susun di tahun 2017 dengan judul Cooperative Learning, Teori, Praktik, dan Penelitian. Namun belakangan ini saya sedang mencoba untuk menerapkan metode preferent learning atau belajar mana suka, sebagaimana konsep dari teori substantif yang saya konstruksi dalam penelitian doktoral saya di bulan November tahun 2019 silam. Sebagai tambahan untuk penjelasan ini, saya ingin mengatakan bahwa dalam SAP yang ada, saya memang tidak mencantumkan nama-nama label metode pembelajaran dengan dasar pemikiran bahwa tidak ada satu metode pembelajaran pun yang tepat untuk semua kondisi dan proses pembelajaran. Nah, olehnya itu penting bagi dosen untuk telah memahami dan mengalami berbagai macam konteks pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran dan modelnya, serta strategi pembelajaran. Nah, paparan berikutnya adalah tentang interaksi pembelajaran. Nah, dalam hal interaksi pembelajaran, tentu hal ini akan berkaitan erat dengan karakteristik akademik dan sosbud peserta didik, serta kondisi lingkungan pembelajarannya di tiap-tiap institusi dan wilayah. Untuk wilayah di mana saya bertugas, proses interaksi pembelajaran harus saya sesuaikan dengan kondisi akademik dan lingkungan pembelajaran peserta didik dan institusi, sehingga saya lebih condong untuk menerapkan sistem student content interaction, yaitu model interaksi yang difokuskan pada peserta didik dan konten pembelajaran yang dapat dilakukan melalui ragam model seperti simulations, reading text discussion atau video discussion, web quest, quizzes, tutorials, dan yang lainnya. Nah, saya sendiri lebih cenderung menggunakan model tutorials dan stimulations, di mana saya membiasakan peserta didik untuk bekerja secara free will whim, independent, dan discursive, yang sesuai dengan 3 konsep pembelajaran preferent atau belajar mana suka. Nah,
Jadi, jenis interaksi ini bisa masuk dalam kategori konsep interactive learning yang merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan jejaring sosial dan komputerisasi ke dalam sebuah proses pembelajaran tentunya. Nah, pada bagian terakhir dari pemaparan saya ini, saya akan menjelaskan sistem penilaian yang saya terapkan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris 1 ini. Saya awali dengan menunjukkan matriks instrumen penilaian seperti yang Anda lihat, yang memuat 5 komponen penilaian, kisi-kisi, dan instrumen. Nah, 5 komponen tersebut adalah komponen kehadiran dengan persentase sebesar 10% dari 8 pertemuan sebagai dosen pertama ataupun dosen kedua. Kemudian komponen sikap sebesar 5%, komponen tugas sebesar 15%, komponen UTS sebesar 30%, dan komponen UAS atau ujian akhir semester itu sebesar 40%. Nah, untuk kisi-kisi dan instrumen penilaian sikap, dapat saya jelaskan bahwa kisi-kisi penilaian sikap memuat komponen-komponen sikap, kemudian indikator atau aspek yang diukur, serta skala penilaiannya. Sedangkan instrumen penilaian sikap dapat saya tampilkan seperti ini. Nah, berikutnya kisi-kisi dan instrumen penugasan. Penugasan yang diberikan kepada peserta didik itu sebanyak 3 kali, yaitu pada pertemuan keempat, ke-11, dan ke-15, yang semuanya berbentuk unjuk kerja. Nah, berikut saya tampilkan ketiga bentuk tugas unjuk kerja seperti ini. Ini tugas pertama. Dan rubrik penilaiannya seperti ini. Kemudian ini tugas kedua. Dan rubrik penilaiannya seperti ini. Dan yang terakhir, ini bentuk tugas ketiga. Dan rubrik penilaiannya seperti ini. Nah, selanjutnya saya tampilkan kisi-kisi penilaian UTS yang mana materinya terambil dari pertemuan 1 sampai 7. Untuk mendapatkan nilai dari komponen UTS ini, saya memberikan tugas UTS berbentuk pilihan ganda sebanyak 10 butir soal dan dikerjakan secara mandiri. Nah, adapun butir-butir soalnya sebagai berikut. Untuk rubrik penilaiannya seperti ini. Dan kunci jawaban disusun seperti ini. Nah, hal yang terakhir dari komponen penilaian adalah komponen penilaian UAS yang bahannya terambil dari pertemuan 9 sampai 15. Nah, dalam penilaian UAS ini, mahasiswa ditugaskan untuk secara mandiri membuat konten video dalam bahasa Inggris dengan memilih salah satu topik untuk dipresentasikan. Nah, berikut adalah butir dan instruksi pengerjaan soal. Dan ini adalah rubrik penilaiannya. Baik, berikutnya saya akan menampilkan sebuah video singkat yang menggambarkan kondisi dan proses pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai saja ya. Selamat siang semuanya. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita masuk di pertemuan kedua. Ya, saya share screen dulu ya. Bisa terlihat PPT-nya? Oke, baik. Nah, kalau pertemuan yang kemarin kita sudah melakukan perkenalan dan saya pikir kita sudah saling kenal, terlebih mengenal mata kuliah ini ya, bahasa Inggris.
Nah, untuk mata kuliah bahasa Inggris ini seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan yang pertama, bahwa sebetulnya ini ditujukan kepada Anda sebagai calon guru PAUD, ya, secara khusus untuk keterampilan berbahasa Inggris Anda, ya, spesifik lagi untuk keterampilan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, saat ini kita masuk di dalam pertemuan yang kedua. Dalam materi pertama, kita akan membahas tentang konsep bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini berorientasi pada konsep bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, mengapa di pertemuan kedua ini atau di materi awal ini kita mesti memahami apa itu bahasa Inggris? Itu nanti akan kita sama pahami, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami konsep bahasa Inggris itu sebagai bahasa asing, kemudian apa perbedaannya dengan konsep bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan juga sebagai bahasa pertama. Jadi ada bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, sebagai bahasa kedua, dan sebagai bahasa asing. Nah, kita memahami bahwa bahasa Inggris itu bagi kebanyakan orang memang momok, ya. Nah, jadi kita mulai apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana bahasa Inggris itu digunakan. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, ya, salah satu bahasa internasional. Makanya dia masuk dalam salah satu bahasa PBB, bahasa Inggris itu, ya. Jadi salah satu bahasa internasional. Nah, kemudian bahasa Inggris itu juga dianggap sebagai bahasa ipteks, Science and Technology Language. Jadi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita khususnya di Indonesia, karena memang bahasa Inggris ini statusnya adalah bahasa asing. Mengapa statusnya bahasa asing? Itu akan saya jelaskan di slide berikutnya, ya. Nah, jadi yang pertama sebagai salah satu bahasa internasional. Nah, kemudian sebagai bahasa ipteks. Lalu kemudian merupakan salah satu bahasa yang paling banyak penggunanya. Kurang lebih 1 miliar dari populasi penduduk dunia yang kurang lebih 7 miliar. Jadi bahasa Inggris ini memang banyak penggunanya. Mengapa banyak penggunanya? Poin kedua sangat mendukung jawabannya, ya, karena merupakan bahasa ipteks. Jadi kebanyakan bahasa Inggris itu digunakan di dalam istilah atau register ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya yakin juga dalam kehidupan sehari-hari Anda sering menggunakannya, kan, di dalam bidang ilmu program studi Anda, pendidikan anak usia dini, seringkali juga digunakan istilah-istilah tertentu dan itu bahasa Inggris. Bahkan ada banyak kata di dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata serapan dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena persoalan kesepadanan makna. Ini akan saya jelaskan juga di slide-slide berikutnya. Lalu kemudian bahasa Inggris itu memang memiliki makna yang sangat variatif, sangat beragam jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Itulah mengapa, karena persoalan ketidaksepadanan bahasa, apalagi saat menerjemahkan makna, ya, bahasa Indonesia itu kurang dapat memediasi makna, sehingga kita mesti menyerap bahasa asing tertentu, khususnya bahasa Inggris, untuk memahami sebuah makna. Nah, makanya tidak heran dikatakan sebagai bahasa ipteks. Lalu kemudian bahasa Inggris juga itu sebagai bahasa lingua franca atau bahasa pergaulan. Jadi walaupun di Indonesia yang bahasa native-nya itu bukan bahasa Inggris, ya, dalam bahasa pergaulan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Misalkan, ya, untuk anak-anak remaja yang sekarang, kan, "Hey guys, mau kemana?" Nah, kan itu. "Hai buddy, mau kemana?" Jadi bagaimana nih guys? Sudah kan, dialek Sulawesi campur Inggris ada di dalam, kan. Tapi ketika ditanya apa tuh guys, enggak tahu juga Pak, saya dengar-dengar saja, ya kan, seperti itu biasanya, toh. Jadi itu lingua franca. Jadi ada bahasa tertentu yang digunakan di luar dari native bahasa lingua franca itu sebagai bahasa pergaulannya. Itulah lingua franca namanya, ya. Nah, kemudian kita masuk pada konsepnya.
Jadi seperti yang saya sudah jelaskan di awal, mengapa bahasa Inggris di Indonesia itu distatuskan sebagai bahasa asing? Mengapa bukan bahasa kedua minimal? Mengapa mesti bahasa asing? Kenapa? Karena ini berbicara persoalan policy. This is talking about policy. Apa itu policy? Apa itu polisi? Bukan yang ngatur lalu lintas ya. Itu police. Kalau policy itu apa? Ada yang tahu apa artinya policy? Apa itu? Rin, Dinar, Uswatun, apa tuh policy? Kebijakan ya. Nah, jadi inilah tujuannya mata kuliah ini ya. Saya selalu mengingatkan tujuan mata kuliah ini untuk keterampilan menulis dan membaca. Mengapa? Supaya nanti Anda menjadi guru PAUD yang tidak kekurangan kosakata dalam bahasa Inggris, tidak tertinggal dengan register atau kata-kata tertentu di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau ke depan Anda mendengar policy, oh itu kebijakan maksudnya. Dia lagi bicara kebijakan nih, ya kan? Nah, jadi kenapa bahasa Inggris itu berstatus sebagai bahasa asing khusus kita di Indonesia? Itu karena persoalan policy. Ada yang namanya language policy, kebijakan bahasa. Jadi pemerintah kita dalam politik kebahasaannya, kebijakan bahasanya, itu menstatuskan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Bahasa pertama kita kan sudah ditahu kan, kalau bukan bahasa Indonesia itu bahasa daerah. Nah, jadi alasan mengapa bahasa Inggris itu di Indonesia menjadi bahasa asing itu persoalan apa tadi? Persoalan apa tadi itu? Persoalan apa? Halo, masih adakah? Suara saya masih didengarkah ini atau bagaimana? Atau tidak terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, nah jadi tadi alasan mengapa bahasa Inggris itu distatuskan sebagai bahasa asing karena persoalan apa tadi? Persoalan kebijakan ya, persoalan kebijakan. Anda ingin langsung interupsi, mau bertanya kah atau berkomentar silakan ya, tidak masalah. Nah, kemudian berikutnya, lalu apa perbedaannya antara bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, dan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua? Dan perbedaan ini nantinya akan menjawab pertanyaan Anda begitu. Mengapakah harus di Indonesia itu pakai bahasa Inggris sebagai bahasa asing begitu? Kenapa di Malaysia dia pakai distatuskan sebagai bahasa kedua? Kenapa di Singapura itu dia sebagai bahasa pertama? Nah, kembali lagi kan ini persoalan state policy, kebijakan sebuah negara dalam hal bahasa dan penggunaannya. Nah, jadi kalau kita berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa pertama, berarti bahasa Inggris itu merupakan bahasa native, bahasa asli untuk komunitas itu. Makanya disebut sebagai bahasa pertama. Kenapa ada negara lain menstatuskan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama? Ya selain karena persoalan kebijakan, juga tentunya komunitas di negara itu bisa saja heterogen dan dominan penuturnya adalah penutur-penutur bahasa Inggris begitu. Nah, giliran masuk dalam bahasa Inggris, ya umumnya masyarakat Indonesia kurang terampil menggunakannya. Kenapa? Ya karena memang jarang digunakan. Nah, inilah yang menjadi jawaban. Ketika di sebuah negara itu menggunakan bahasa tertentu sebagai bahasa pertamanya atau bahasa kedua, itu agak berbeda ketika dia digunakan sebagai bahasa asing. Karena frekuensi penggunaannya itu jarang. Kalau bahasa pertama ya sudah tentu itu bahasa bahkan ofisial ya, bahasa kenegaraan. Itulah bedanya. Nah, sehingga ketika nanti Anda sudah menjadi guru PAUD dan Anda menginginkan peserta didik Anda itu benar-benar juga bisa menyerap atau memperoleh bahasa target. Apa bahasa target Anda? Misalkan saya inginkan anak-anakku ini bisa menggunakan bahasa Inggris atau minimal memiliki kosakata bahasa Inggris yang lumayan. Maka sedini mungkin Anda sebagai calon gurunya sudah mempersiapkan diri untuk terampil menggunakan bahasa Inggris itu. Inilah maksud adanya mata kuliah bahasa Inggris yang pertama. Ya minimal Anda nanti pada saat penyusunan skripsi tidak lagi terlalu sukar untuk memahami referensi-referensi atau literatur-literatur yang menggunakan bahasa Inggris. Supaya Anda bisa kaya dengan pengetahuan dengan cara membaca banyak,
literatur-literatur yang lain di luar dari literatur yang menggunakan bahasa Indonesia. Oke, di sisa-sisa menit terakhir ini siapa tahu ada yang ingin bicara-bicara begitu. Ayo, santai-santai saja. Ada yang mau tanya-tanya? Masih ada sekitar 9 menit nih. Tidak apa-apa, santai-santai saja. Ayo. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berkomentar tentang topik kali ini? Herni, Dinar, atau Wulan, Sumarni, silakan. Kalau ingin berbicara, mikrofonnya coba di unmute. Nah, itu kan kata unmute saja itu, kalau kita pakai bahasa Indonesia itu kira-kira apa ya? Bagaimana tuh? Tolong unmute itu mikrofonnya ya. Nah, kira-kira coba dalam bahasa Indonesianya itu unmute, mau pakai bahasa Indonesia yang mana kosakatanya? Dibunyikan atau dihidupkan, Pak. Nah, itu kan kalau orang pengguna bahasa Inggris kita maknai dengan dihidupkan, agak bingung-bingung juga mereka tuh. Ya kan? Lain rasanya, sense of language. Lain rasanya kalau dibilang dihidupkan. Sama dengan kalau kita ingin katakan, kasih jalan kok dulu air. Itu air punya kaki atau gimana ya? Itu kan begitu. Nah, ini persoalan kesepadanan tadi kan. Unmute dulu itu mikrofonnya ya. Jadi karena persoalan kesepadanan makna tadi, jadi kita biasa gunakan kasih on kameranya ya. Atau unmute mikrofonnya ya. Kalau bilang kasih dia. Nah, itu persoalan kesepadanan ya. Oleh sebab itu memang tidak bisa kita pungkiri begitu. Ketika kita bisa terampil dalam bahasa Inggris, terutama misalkan dalam hal kosakata, ada bacaan-bacaan yang menggunakan istilah bahasa Inggris tertentu itu kita cepat paham itu. Dibandingkan dengan kita yang kurang memang kosakata bahasa Inggrisnya. Oleh sebab itu materi-materi yang ada di pertemuan-pertemuan berikutnya itu berorientasi ke situ. Kosakata dan menulis ya, untuk membaca dan menulis. Ayo, masih ada yang ingin ditanyakan, di komentari silakan. Oke. Jika sudah tidak ada, demikianlah seluruh pemaparan yang dapat saya presentasikan terkait dengan PDD UKT-PT di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih Anda telah menyimak dan sampai jumpa.